Hai semua, Assalamualaikum. Tampilan yang sangat cantik, rasanya enak, kenyal, dan juga lembut. Untuk isiannya juara banget nih, enak, manis, dan creamy. Ada yang tahu nggak ini apa teman-teman? Yap, benar. Ini adalah onde-onde isi ubi ungu. Hasil per satu resepnya lumayan banyak, bisa banget untuk ide jualan. Penasaran gimana caranya dan bahannya apa aja? Ayo kita buat sama-sama. Oke, pertama kita buat isiannya dulu. Aku pakai ubi ungu sekitar 300 gram. Dikukus selama kurang lebih 25 menit hingga empuk. Nah, kalau udah empuk kita angkat dan pindah ke wadah. Lanjut dihaluskan. Di sini aku pakai sendok nasi aja biar gampang. Kalau mau pakai blender atau chopper juga boleh, disesuaikan aja. Yang penting teksturnya ini bisa lembut, tidak ada bagian ubi ungunya yang masih keras atau menggumpal. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian tambahkan gula pasir sesuai selera aja. Ini aku siapin sekitar 100 gram. Yang aku pakai hanya sekitar 75 gram aja nih teman-teman. Kemudian tambahkan juga garam seperempat sendok teh. Lanjut diaduk hingga tercampur rata. Agar ada rasa creamy-nya, ini aku tambahkan susu bubuk sebanyak 1 sendok makan. Opsional, kalau nggak suka bisa di skip. Dan kembali diaduk rata. Biar gampang, ini lanjut aduk pakai tangan aja teman-teman. Kalau udah benar-benar rata, kemudian isiannya kita bulatkan. Untuk ukurannya bebas aja. Di sini aku bagi menjadi 20 bagian. Nah, besarnya kira-kira seperti ini. Untuk jumlah isian bisa disesuaikan. Lakukan hingga selesai. Lanjut kita siapin untuk bahan kulitnya ada tepung ketan sebanyak 300 gram, kemudian gula pasir 45 gram, garam seperempat sendok teh. Untuk jumlah gula dan garam bisa sesuai selera aja. Lanjut kita aduk hingga rata. Setelah rata, kemudian siapin santan hangat sekitar 200 ml. Ini aku pakai santan instan kemasan kecil ditambahkan dengan air hangat. Kita tuangnya bertahap ya, sedikit demi sedikit aja teman-teman. Disesuaikan dengan kelembaban dari tepungnya. Nah, biar gampang, ini aku lanjut ulenin pakai tangan. Insya Allah tangannya udah dicuci dengan bersih. Jadi untuk jumlah santan yang digunakan itu disesuaikan dengan kelembabannya ya. Biar nggak lembek hasilnya, kita tuang sedikit aja seperti ini. Hingga adonannya bisa dibentuk atau kalis menyatu satu sama lain. Nah, konsistensinya nggak terlalu lembek dan juga nggak terlalu keras. Oke, kalau udah kita bagi adonannya sesuaikan dengan jumlah isiannya. Kalau aku di sini dibagi menjadi 20 pieces. Lanjut kita pipihkan adonan. Nah, seperti ini. Jangan terlalu tipis banget biar nggak bocor. Dan kita beri isiannya. Lanjut dibulatkan. Nah, kalau udah bulat, kemudian kita gulung lagi seperti ini hingga bentuknya memanjang. Atau oval, tapi ini juga nggak oval teman-teman. Persegi panjang ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kalau teman-teman mau bikin yang bulat juga boleh, disesuaikan. Lakukan hingga selesai. Setelah semuanya selesai diberi isian, lanjut kita siapin. Ini aku pakai wijen putih dan hitam. Untuk perbandingannya bisa disesuaikan aja. Untuk jumlahnya juga disesuaikan ya teman-teman. Nah, ini aku ambil satu. Nah, kita baluri di atas wijen putih dan hitam seperti ini. Bantu ditekan-tekan agar wijennya ini lebih menempel. Nah, di video aku sebelumnya itu aku celup ke air.
Tapi menurut aku ini konsistensi adonannya itu udah ada basahnya, jadi nggak perlu dicelup lagi teman-teman. Kalau misal nanti onde-onde yang teman-teman buat itu kering, bisa kita celupkan dulu ke air, baru kita balurin di atas wijennya. Oke, bisa disesuaikan ya. Nah, kira-kira udah menempel kayak gini. Pastikan benar-benar menempel banget agar nanti ketika digoreng itu nggak lepas-lepas. Lanjut, lakukan hingga selesai. Alhamdulillah onde-ondenya udah selesai dibalurin, siap untuk digoreng. Sebelumnya udah aku panaskan minyak, pakai api kecil aja ya. Dan sebelum dimasukkan ke wajan, kita tekan-tekan agar lebih menempel. Jadi nanti ketika digoreng, wijennya nggak lepas-lepas. Nah, seperti ini. Untuk sekali penggorengan jangan terlalu banyak agar mengembang sempurna. Untuk pertama jangan diaduk dulu. Kalau udah mulai mengembang seperti ini, minyaknya udah berdesis, itu bisa kita aduk-aduk sesekali aja, pastikan bawahnya nggak gosong. Agar bentuknya tetap bagus. Nah, setelah warnanya udah kuning keemasan seperti ini dan pastikan kulitnya udah kokoh, ketika ditekan itu keras, itu tandanya udah matang teman-teman. Lanjut, kita tiriskan seperti ini. Tuh, hasilnya beneran cantik-cantik, mengembang sempurna. Lanjut goreng, untuk adonan yang lain lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, setelah ditiriskan langsung aja kita susun rapi seperti ini. Diusahakan jangan ditumpuk agar hasil atau bentuknya tetap bagus. Setelah onde-ondenya dingin baru bisa kita kemas. Di sini aku pakai plastik OPP ukuran 10 x 10 cm. Dan ini paper cupnya. Boleh melintang, boleh lurus, disesuaikan aja. Tuh, jadi cantik, menarik banget teman-teman. Untuk pengemasannya juga bisa disesuaikan. Tuh, jadi rapi, cantik banget, cocok untuk isian snack box nih teman-teman. Tambahkan juga stiker ucapan agar lebih menarik. Nah, hasilnya seperti ini. Cakep banget. Nah, ini dia onde-onde isi ubi ungunya udah jadi. Hasilnya beneran cantik banget, besar-besar juga, mengembang sempurna. Dan ini kulitnya kokoh ya teman-teman. Tuh, cakep banget. Oke, langsung aja kita belah. Ini tadi aku buatnya isiannya full banget teman-teman. Tuh, kopong ya, karena ini bentuknya nggak bulat, jadi susah. Nah, seperti ini, cantik banget. Kulitnya juga kenyal dan lembut. Sesudah dingin juga masih lembut loh teman-teman. Tuh, kenyal banget, nggak keras sama sekali. Oke, untuk rasanya tadi udah aku cobain, enak, isiannya itu manis, lembut, kemudian ada rasa creamy-nya juga dari susu bubuk. Enak banget, teman-teman bisa cobain ini di rumah dan menambah kreasi ide jualannya. Selamat mencoba ya, semoga suka. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.